Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video singkat kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Baiklah, kami dari kelompok 10 Perbankan Syariah 4F dengan judul materi bea materai. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bea materai dengan saya Nur Latifah Manurung sebagai pemateri pertama dan teman saya Febi Aulia Amanda sebagai pemateri kedua dan Siti Bejana Siagian sebagai pemateri ketiga. Dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan undang-undang nomor 10 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dapat digunakan untuk membayar pajak yang ditulis atau tulisan baik dalam bentuk tangan, cetakan atau elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan baik dalam bentuk kertas maupun kertas. Materai tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 03/2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materai tempel tahun 2005. Undang-Undang tentang bea materai diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang bea materai mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai memang sudah berusia 35 tahun dan sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang bea materai, pengaturan materai dilaksanakan dengan aturan yang lebih rendah lagi, yaitu Aturan Bea Materai 1921 atau Zegelverordening 1921, Stadtblad tahun 1921 nomor 498 yang tentu saja telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 PRP tahun 1965, Lembaran Negara tahun 1965 nomor 121 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1969 tentang Lembaran Negara tahun 1969 nomor 38. Baiklah, saya Febi Aulia Amanda akan menjelaskan tentang objek dan tarif bea materai. Objek bea materai. Pertama, bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya. B. Akta notaris berserta salinan dan kutipannya. C. Akta pejabat pembuat akte tanah. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen transaksi surat berharga. Tarif bea materai.
Yang pertama, tarif biaya materai Rp6.000 untuk dokumen sebagai berikut. A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akte-akte notaris termasuk salinannya. C. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dari 1 juta. 2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan. 3. Cek dan biliet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa besar pengenaan besarnya harga nominal. 4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta dikenakan bea materai Rp3.000. Sedangkan yang mempunyai nominal lebih dari 1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Nah, selanjutnya saya Siti Bejana Siagen sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang saat terutang dan cara pelunasannya. Saat terutang bea materai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea materai tersebut digunakan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya bea materai sebagai berikut. A. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak. B. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. C. Dokumen yang dibuat di luar negeri. Selanjutnya, cara pelunasannya. Pertama, menggunakan benda materai, materai tempel dan kertas materai. Kedua, menggunakan cara lain sesuai ketentuan pasal 1 Cap nomor 133B